Selamat malam. Saya, eee, saya Kumang Ayu Purnamasari, kelas A3A, NIM 18021014 akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah kewirausahaan dengan tema peluang usaha di bidang farmasi. Sebelum kita masuk kepada materinya, pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang kewirausahaan, di mana memiliki arti yang cukup luas karena menyebutkan seseorang atau setiap orang yang mampu menangkap peluang-peluang usaha, kemudian peluang usaha tersebut dijadikannya sebagai lahan bisnis dengan mencurahkan segenap waktunya untuk menciptakan peluang bisnis usaha yang dapat dijalankan dalam dalam berbagai bidang meliputi tanaman obat, sintesia, obat tradisional, makanan, dan kosmetik. Di mana tujuannya terdapat 5 tujuan di sini, yaitu mempelajari usaha budidaya tanaman obat, usaha pemasaran sintesia, pengembangan obat tradisional, usaha di bidang makanan, dan yang terakhir usaha di bidang kosmetik. Yang pertama masuk ke dalam usaha tanaman obat, di mana diambil dari penelitian Adil Abdillah tahun 2017 dengan judul Strategi Pengembangan Peluang Pasar Tanaman Herbal di Kabupaten Pasuruan, Universitas Maijen Sukono Mojokerto, di mana yang pertama masuk ke dalam analisis lokasi, di mana kondisi tanaman herbal di Kabupaten Pasuruan masih masuk ke dalam kategori tanaman sekunder, di mana dalam arti para petani yang menanam tanaman herbal merupakan petani dengan produk utama non-herbal sebagai tanaman pangan berupa padi, jagung, kedelai, kopi, randu, kakao, atau coklat. Posisi tanaman herbal merupakan tanaman yang ditanam mendampingi tanaman utama. Komposisi jenis tanaman herbal yang ada dan dikembangkan di Kabupaten Pasuruan terdapat kurang lebih 14 jenis tanaman herbal. Yang kedua, analisis pengolahan tanaman dan pemasaran. Yang pertama, bahan baku, di mana yang dikembangkan dan dimanfaatkan untuk produk olahan tanaman herbal di Kabupaten Pasuruan, di antaranya yang utama yaitu kunyit, temulawak, jahe merah, sambiloto, kunci sirih, jatilondo, dan lain-lain. Yang kedua ada modal, di mana modal yang digunakan pada proses produksi olahan tanaman herbal sekitar 500 sampai 1 juta. Tergantung besar kecilnya usaha produksi masing-masing perusahaan tanaman herbal. Selanjutnya masuk ke dalam tenaga kerja, di mana tenaga kerja yang digunakan sekitar 4 tenaga kerja per hektarnya. Sedangkan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk proses pengolahan produksi produk hasil tanaman obat sekitar 2 hingga 6 tenaga kerja tergantung besar kecilnya perusahaan tanaman herbal yang dimiliki. Kemudian yang keempat, proses pengolahan bahan tanaman herbal, di mana pengolahan produk olahan tanaman herbal di Kabupaten Pasuruan sampai saat ini masih bersifat sederhana berupa parutan, pemeras atau saringan, alat pengering, alat pres, alat memasak, dan ember. Yang selanjutnya masuk ke dalam distribusi atau pemasaran, di mana pemasaran produk olahan tanaman herbal selain dijual di pasar, kan di Kabupaten Pasuruan sendiri juga sudah dipasarkan di luar daerah, seperti Surabaya, Jogja, Banjarmasin, Mataram, serta Bali, di mana pendistribusian produk herbal ini biasanya ada pengepul atau distributor yang mengambil langsung di perusahaan UKM herbal di Kabupaten Pasuruan, kemudian dipasarkan sendiri di luar daerah Kabupaten Pasuruan. Yang ketiga masuk ke analisis akar masalah dan tujuan, di mana kualitas standar mutu tanaman obat masih sangat rendah, dipengaruhi oleh faktor ketersediaan air, kurangnya pelatihan dan pembinaan ke petani obat, keterbatasan modal dan peralatan, serta SDM rendah. Yang kedua, peluang pasar produk olahan herbal masih rendah dipengaruhi oleh faktor informasi pasar yang tidak pasti, belum adanya izin usaha seperti sertifikasi halal. Yang keempat, masuk ke dalam analisis SWOT, di mana yang pertama masuk ke pengembangan minat budidaya komoditas tanaman obat perlu dikembangkan pada sektor
pertanian. Yang kedua, peningkatan pelatihan atau penyuluhan terkait budidaya dan pengolahan produk tanaman obat dilakukan secara langsung dan berkelanjutan dengan transfer teknologi tepat guna, sehingga dapat dipahami dan mampu diimplementasikan oleh kelompok petani, tanaman obat, serta pelaku UKM di Kabupaten Pasuruan. Yang ketiga, peningkatan sarana dan prasarana atau peralatan penunjang pertanian guna meningkatkan hasil produksi. Yang keempat, peningkatan inovasi pengolahan hasil tanaman obat untuk mencukupi pangsa pasar yang ada. Yang kelima, perluasan jaringan pemasaran produk olahan tanaman obat misalnya dengan cara promosi atau pameran produk pada tingkat regional nasional untuk memperluas pangsa pasar, serta pembentukan kemitraan. Yang kedua, masuk kepada usaha pemasaran Simplisia, di mana diambil dari penelitian Imade Teguh, Mahagiri, kemudian Sri Mulyani, dan Ketut Satriawan pada tahun 2021 dengan judul The Prospect Business of Simplicia Turmeric Curcuma Dosmetica Vol. in Bali Interim Financial Analysis, Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran, Badung. Yang pertama masuk ke aspek teknis dan produksi, di mana pada aspek teknis dan produksi meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksi Simplicia kunyit. Yang kedua, pada lokasi usaha Simplicia, di mana dipilihnya lokasi petang dengan luas 1 are. Dipilihnya lokasi petang itu karena belum ada pengolahan kunyit. Dan untuk mendekatkan lokasi usaha dengan sumber bahan baku dan di daerah petang masih belum ada usaha pengolahan kunyit seperti kabupaten lainnya. Yang ketiga masuk kepada bahan baku, di mana industri direncanakan menggunakan 100 kg kunyit per harinya dengan harga bahan baku sebesar Rp4.000 per kilogram. Harga tersebut didapatkan dari harga yang bersumber dari hasil observasi dan beberapa sumber dari toko online atau internet. Yang keempat masuk kepada tenaga kerja, di mana tenaga kerja produksi yang bekerja di usaha ini direncanakan berjumlah 3 orang dengan upah 2 orangnya Rp1.000.000 dan 1 orang Rp1.300.000 untuk tenaga kerja yang mendapatkan jam kerja di luar produksi. Selanjutnya masuk pada proses produksi, di mana proses pembuatan Simplicia kunyit dimulai dari proses sortasi untuk memilah bahan baku yang layak digunakan dengan pencucian dan penirisan dengan menggunakan air bersih. Setelahnya dilanjutkan proses perajangan, pengeringan dilakukan dengan mesin dan pengemasan dan pelabelan. Yang keenam ada analisis biaya, di mana investasi usaha Simplicia kunyit adalah sebesar Rp206 juta, Rp72.626 yang didapatkan dari modal sendiri sebesar Rp164 juta, Rp858.101 dan dari pinjaman sebesar Rp41.214.525 yang dialokasikan selama 1 tahun produksi. Yang ketujuh masuk ke analisis kelayakan finansial, di mana berdasarkan hasil analisa kelayakan tersebut didapat perhitungan bahwa NPV lebih besar dari 0 menunjukkan usaha ini layak dilaksanakan dengan IRR melebihi diskon faktor, di mana diskon faktor usaha ini 7% menandakan usaha ini layak, serta net B per C rasio melebihi 1. Yang ketiga masuk ke usaha pengembangan obat tradisional, di mana diambil dari penelitian Khalid Mudaris Masdar tahun 2020 dengan judul olahan kunyit asam menjadi minuman herbal sinom untuk meningkatkan perekonomian Desa Kajuana Galis Bangkalan, Stay Darul Hikmah Bangkalan. Yang pertama masuk pada tahapan awal yang dilakukan adalah melakukan persiapan, di mana dari hasil informasi yang didapat menunjukkan bahwa hasil tanaman kunyit masyarakat Desa Kajuanak hanya dijual di pasar tradisional, dan itu pun dengan harga yang sangat murah, berkisaran Rp40.000 sampai Rp50.000 per keranjang. Yang kedua, cara olahan, di mana cara mengolahnya dengan cara merebus bersama dengan daun sinom, asam jawa, dan kunyit di atas api kecil hingga mendidih, kemudian dimasukkan gula merah dan gula pasir, aduk hingga larut dan diangkat, kemudian didiamkan hingga tidak panas, kemudian disaring.
Didihkan kembali, angkat sajikan saat panas. Kemudian yang ketiga, manfaat dan khasiat, di mana pada olahan ini terdapat banyak sekali manfaatnya, di antaranya antiseptik, antioksidan, mengatasi masuk angin, mengurangi nyeri haid, mengobati sembelit, kontrol gula darah, dan lain-lain. Yang selanjutnya masuk kepada usaha bidang makanan, di mana diambil dari penelitian Aldo Hardisakcuko tahun 2015 dengan judul Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Makanan dan Minuman pada Depot Time to Eat, Surabaya. Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Kristen Petra. Yang pertama, masuk kepada kemampuan time to eat dalam mengolah kelebihannya juga didapat dari penanaman nilai yang ada sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu terdapat lingkungan yang eksternal industri dari kekuatan pembeli menentukan harga yang tidak besar. Selanjutnya, masuk ke analisis SWOT, di mana analisis SWOT di sini merupakan bagian dari analisa lingkungan internal yang dapat digunakan untuk menyusun strategi yang tepat. Kemudian kelemahan dari depot ini adalah varian yang sedikit dari menu dan minimnya lahan parkir dari depot. Dari sisi lain, kekurangan lain berupa minimnya kuantitas SDM. Yang selanjutnya ada peluang yang dapat dimanfaatkan di depot ini adalah keberadaan fasilitas publik seperti gereja dan sekolah. Selanjutnya, ancaman bagi depot ini adalah kompetitor yang menjual produk serupa dengan harga di bawah time to eat, di mana strategi SO yang digunakan kekuatan internal time to eat dalam meraih peluang di luarnya, yaitu strategi WO yang bertujuan memperkecil kelemahan-kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Di mana strategi ST-nya di sini yang menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal. Kemudian pada strategi WT yang menggunakan taktik bertahan dengan mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman. Selanjutnya, pada untuk rencana bisnis dari aspek politik, legalitas, depot perlu diperjelas dengan mengurus izin usaha secara hukum dan membayar pajak kepada pemerintah. Yang terakhir, masuk ke usaha di bidang kosmetik, di mana diambil dari jurnal Elni Hazard, Indri Antini, Dwi Purmono, Evri Mardawati tahun 2019, di mana dengan judul Perencanaan model bisnis bidang kosmetik rias pada usaha rintisan PB Lip Balm menggunakan bisnis model Canvas. Nah, Departemen Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Pajajaran, Kabupaten Sumedang, Bandung. Di mana di sini inovasi produknya itu menggunakan sosial media. Kemudian marketplace-nya itu menggunakan online shop seperti Shopee, Tokopedia, JD.id, dan Blibli.com. Kemudian pada distribusi menggunakan ekspedisi. Pada pengembangan produk PB Lip Balm dilakukan dengan adanya kegiatan pembuatan sampel produk untuk memberikan representasi sehingga sampel produk dapat dievaluasi. Kemudian pada kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kualitas produk yang akan dijual. Bagian dari terakhir presentasi saya akan tutup. Sebelumnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari yang saya presentasikan, di mana mereka yang menjadi wirausahaan adalah orang-orang yang mengenal potensi dan belajar mengembangkan, menangkap peluang, serta mengorganisasi usaha dalam mewujudkan cita-citanya, di mana kewirausahaan mampu memiliki kemampuan kreatif dan inovatif, jeli melihat peluang dan selalu terbuka, di mana saran di sini diharapkan dengan adanya makalah ini dapat membantu menambah wawasan tentang kewirausahaan. Kemudian yang kedua, diharapkan wirausaha dapat mengembangkan usaha-usaha yang dibangun dengan ekspor ke tempat-tempat yang dengan potensi penjualan yang tinggi, sehingga dapat memperkenalkan usaha yang lebih luas. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Saya tutup dan selamat malam.